Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Structure 3, yang sekarang kita akan membahas tentang quoted speech ya, atau kutipan langsung ya. Dan nanti setelah quoted speech juga ada reported speech atau kutipan tidak langsung ya. Quoted speech refers to reproducing words exactly as they were originally spoken. Jadi quoted speech ini atau kalimat langsung, mengutip kalimat langsung. Jadi kita mengutip kalimat orang lain secara langsung persis dengan apa yang orang lain katakan. Jadi kalimat yang kita kutip itu sama sekali tidak ada perbedaan dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tersebut yang kita kutip. Ya, quoting one sentence. Nah, kita bisa mengutip satu kalimat dari orang lain, bisa juga mengutip dua kalimat dari orang lain, bisa juga mengutip kalimat dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat seru. Ya, jadi semua jenis kalimat bisa kita kutip. Untuk yang pertama yaitu quoting one sentence atau mengutip satu kalimat ya dari orang lain. Bisa seperti ini bentuknya. Ini quoting one sentence ya, quoting one sentence. Dan ini adalah kutipannya. Nah, ada seseorang yang berkata begini, "My brother is a student. My brother is a student." She said, ya, seorang perempuan berkata bahwa my brother is a student. Ini adalah ujaran atau kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh seorang perempuan, ya. Di sini pronounnya pakai she, berarti perempuan, ya. My brother is a student. Ini yang berkata bukan kita, ya, bukan pengutip, bukan saya, bukan kita. Tapi ini yang berkata adalah orang lain. Nah, ini orang lain, she, ya. Nah, dia berbicara my brother is a student. Dan ini adalah apa yang dikatakannya. My brother is a student. Berarti bukan my brother kita, bukan. Tapi my brother-nya maksudnya brother dari ini, dari si subjek ini, she, ya. Nah, biasanya diawali dengan kata seperti ini. She said, she asked, seperti itu. Nah, she said, kemudian ada koma, ya, ciri-cirinya, koma, kemudian baru tanda kutip, lalu kalimat kutipannya apa? Nah, ini kalimat kutipannya, kalimat yang dikutipnya secara langsung dituliskan persis dengan apa yang orang tersebut katakan. Nah, ini saya beri garis bawah, ini adalah kalimat kutipannya. Kemudian she said, yang ini diawali dengan kata she said. Nah, she said ini juga bisa kita letakkan setelah kalimat kutipan. Bisa diletakkan di belakang, ya. Kalau ini kan di depan. She said. Nah, she said ini juga bisa diletakkan di belakang. My brother is a student. She said. Kakakku adalah seorang siswa. Dia berkata. Nah, katanya atau begitu. Jadi bisa di awal, bisa di akhir, ya. Nah, bisa juga di tengah. My brother, she said, is a student. Nah, di sini diteruskan. Nah, tapi ini adalah kalimat kutipannya, ya. My brother is a student. Walaupun dipisah, tapi my brother dan is student ini adalah masih membicarakan orang yang sama. Dan kita kutip dari orang yang sama juga. Itu ya, cuman dipisah saja. Jadi ini masih nyambung. Nah, penulisannya bagaimana? Untuk yang she said dulu, setelah she said itu tadi kita
berikan koma, kemudian tanda kutip awal dan tanda kutip akhir. Ya. Sebelum tanda kutip akhir ada apa? A student, titik, ya, full stop. Kemudian bagaimana kalau menggunakan kalimat quotation-nya, she said-nya di akhir seperti yang ini. Nah, tetap karena ini kalimat langsung, maka kita gunakan tanda kutip juga sama tanda kutip awal dan tanda kutip akhir. Tanda kutip awal, kemudian kalimat kutipannya seperti apa, lalu beri koma. Ya, my brother is a student, koma, tanda kutip, lalu she said, seperti itu. Untuk yang she said-nya di akhir, nah seperti ini. In B, use a comma, not a period, at the end of the quoted sentence when it precedes she said. Nah, jadi kalau untuk she said-nya yang di akhir seperti ini, kalimat kutipannya itu diakhiri dengan tanda koma, jangan dengan tanda titik, ya. Sebelum tanda kutip akhir ada tanda koma, baru ada kalimat ini, she said. Nah, bagaimana untuk yang she said-nya di tengah? Nah, seperti ini. Ada tanda kutip di masing-masing kalimat. Bukan kalimat, potongan kalimatnya ya. My brother, ada tanda kutip, setelah my brother ada koma, kemudian tanda kutip lagi, baru tuliskan she said, kemudian koma, tanda kutip lagi, dan terusannya seperti apa, baru tanda titik dan tanda kutip akhir. Seperti itu. Dan untuk yang ini, she said, huruf awal kutipannya semua ya, huruf awal kutipannya semuanya huruf M besar. Atau kita menuliskannya semuanya dengan huruf kapital di awal kalimat kutipan. Nah, itu untuk yang quoting one sentence. Untuk yang quoting more than one sentence, untuk kalimat kutipannya yang lebih dari 2 kalimat, itu kita bisa menuliskannya seperti ini. Contohnya yang di contoh D dan E. My brother is a student. He is attending a university. She said. Nah, berarti ini kalimat ininya ya, kalimat kutipannya. Nah, ini my brother is a student. He is attending a university, she said. Bisa di akhir ya, bisa di akhir juga ini. Nah, kita lihat di sini ada tanda kutip. Ada koma, ada tanda kutip lagi, baru she said, berarti sama dengan yang B ini ya. Kalau she said, sebelum she said-nya itu tanda baca yang digunakan dalam kalimat kutipan itu harus koma ya, bukan titik. Nah, ini he is attending a university, terusannya. Ini untuk yang dipecah, she said-nya di tengah, dan ini dipotong. Yang pertama, my brother is a student. He is attending a university. Di tengah-tengah ada she said. Penulisannya seperti yang tadi, my brother is a student. Diakhiri dulu oleh koma ya, baru tanda kutip lagi, kemudian she said, kemudian tanda kutip lagi, baru kalimat keduanya, he is attending a university. Dan untuk mengawali kalimat kutipannya tentu saja memakai huruf kapital. Nah, untuk contoh F, G, dan H ini adalah
mengutip kalimat tanya dan kalimat seru. Bagaimana? Seperti ini. The question mark is inside the quotation mark. Jadi kalau kalimat tanya kan pasti ada tanda tanya ya kalau dalam tulisan. Nah, tanda tanyanya tersebut kita letakkan sebelum tanda kutip akhir. Jadi tidak diletakkan di luar kalimat ini ya. Jadi sebelum tanda kutip kita berikan tanda tanya terlebih dahulu. Ya. She asks, when will you be here? Nah, she asks, koma, ya sama dengan yang ini. Koma, she asks, kemudian kalimat kutipan, dalam tanda petik, dalam tanda kutip, dan sebelum tanda kutip akhir ada tanda tanya. Nah, bagaimana dengan she asks-nya yang di akhir? When will you be here? Nah, ini tanda kutip, kemudian huruf awalnya huruf kapital, dan ini tanda tanyanya itu ada di dalam tanda kutip, jadi tidak ada di luar sini ya. Nah, ini untuk kalimat seru. Untuk kalimat seru juga tanda serunya berada sebelum tanda kutip akhir. She said, koma, baru tanda kutip, baru kalimat kutipan, kemudian tanda seru dan tanda petik lagi, tanda kutip lagi. Nah, ini untuk yang she said, she asked ya, untuk yang seperti itu. Dan bagaimana untuk yang menggunakan nama itu sendiri? My brother is a student, said Anna. Nah, jadi kalau di sini she said ya, she said atau she asked, tapi di sini ada namanya ya. Said Anna. My brother, said Anna, is a student. Nah, di sini kita boleh menggunakan nama ya. My brother is a student. Kakakku seorang siswa. Kata Anna. Nah, kata si Anna. Beda kalau ini dia, kan nggak tahu dia siapa namanya. Tapi ini dijelaskan namanya. Nah, jadi untuk yang seperti ini kita bisa menggunakan pola seperti ini. Said Anna. Ya, kalau ini kan she said ya. She said. Nah, tapi tidak bisa kalau pola said Anna ini diaplikasikan pada she said. Misalnya ini kan said, baru Anna ya. Nah, kalau misalkan diganti said she gitu. Nah, itu tidak bisa. Jadi nggak bisa diganti dengan said she. Tapi kalau said Anna, said Dian, said Marshanda misalkan, atau said Nikki, itu bisa. Jadi kalau untuk yang pakai nama bisa seperti ini, said Anna, said A, said B, said C gitu ya. Tapi kalau menggunakan pronoun yang seperti ini, she asked tidak bisa verb dulu baru pronoun, atau ask she gitu, tidak bisa. Tapi harus she asked, she said gitu ya. Kalau pakai nama boleh said Anna, said Dian, seperti itu. Let's leave. Ayo pergi. Please help me. Tolong saya. Well, Jack begin. It's a long story. Nah, say and ask are the most commonly used quote verbs. Jadi ini adalah quotes verbnya ya, kata kerja yang digunakan untuk kutipan langsung ya, kutipan untuk mengutip kalimat orang lain. Jadi bukan hanya ask dan said aja, tapi ada kata kerja lain ya yang mengacu pada untuk digunakan sebagai penghubung kalimat kutipan. Dia berkata bahwa, dia berbicara bahwa, dia bercerita bahwa, dia berbisik bahwa, dia meminta bahwa, ya. Nah, ini juga bisa. Well, Jack began its long story. Nah, ini maksudnya
dia mulai bicara gitu ya. Well, it's a long story. Dimulai dengan kata well, misalkan seperti itu. Kemudian dilanjutkan it's a long story. Nah, jadi untuk kata kerja ya, daftar kata kerja yang bisa digunakan untuk mengutip kalimat orang lain, kata kerjanya ada add, agree, announce, answer, beg, begin, comment, complain, confess, continue, explain, inquire, promise, remark, reply, respond, shout, suggest, and whisper. Ya, ini bisa digunakan untuk kalimat quotation. Nah, itu kalimat langsung. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara kalimat yang diutarakan orang lain dengan kita yang mengutipnya. Nah, sekarang reported speech. Apa reported speech itu? Reported speech itu adalah kalimat tidak langsung. Kita mengutip kalimat yang orang lain katakan tapi secara tidak langsung. Dan untuk yang tidak langsung ini ada beberapa perbedaan atau perubahan. Nah, misalkan seperti ini ya. I watch TV every day. Ini dari kalimat langsungnya ya, seseorang berkata, nah, orang ini ya, perempuan ya, I watch TV every day. Yang mengatakannya ini adalah seorang perempuan. Nah, inilah yang dinamakan kalimat tidak langsungnya. She said she watch TV every day. Dia berkata bahwa dia menonton TV setiap hari. I am watching TV. She said she was watching TV. I have watched TV. She said she had watched TV. I watched TV. She said she had watched TV. I had watched TV. She said she had watched TV. I will watch TV. She said she would watch TV. I'm going to watch TV. She said she was going to watch TV. I can watch TV. Dan seterusnya. Nah, tidak ada quotation mark ya di sini. Nah, ada beberapa perubahan yang bisa kita lihat seperti ini ya. Di kalimat langsung, kata kerja dalam kalimat langsung watch ya, ini dalam bentuk tenses present tense karena ini menggunakan verb 1. Nah, pada saat di reported speech ini berubah menjadi verb 2, watched ya. Berubah menjadi verb 2, jadi ada perubahan. Di sini kita lihat I am watching. Di sini berubah menjadi was watching. Nah, berarti ini adalah am watching ini adalah present progressive tense atau present continuous ya, yang sedang berlangsung. Nah, di sini menjadi past progressive tense. Yang ini simple present tense menjadi past tense. I have watched TV, berarti ini yang ini adalah present perfect tense. Ya. I have watched TV, saya sudah nonton TV. She said she had watched TV, dia berkata dia sudah nonton TV. Nah, have-nya ini berubah menjadi had ya. Jadi ini have berarti present perfect ya. Have verb 3, kan ini verb 3. Di sini menjadi subject had verb 3, berarti ini adalah past perfect. Jadi dari present perfect menjadi past perfect. Kemudian I had watched TV. I watch TV. Nah, kalau ini I watch TV, kalau yang ini I watch TV dalam present tense menjadi watch TV-nya dalam past tense. Nah, bagaimana kalau yang di kalimat langsungnya past tense seperti ini? I watch TV. Ini verb 2, subjek, verb 2, objek. Berarti ini adalah past tense ya, simple past tense. Nah, simple past, apabila di quoted speech-nya simple past tense, maka di report speech-nya itu adalah berubah menjadi past perfect tense. Gitu ya. Berubah menjadi past perfect tense sama dengan yang di atas.
Nah, kalau di sini di kalimat langsungnya sudah pakai past perfect, I had watched TV, maka di reported speech-nya sama past perfect tense. Kalau untuk yang future, seperti yang menggunakan will, I will watch TV, saya akan menonton televisi, maka di reported speech-nya ini berubah menjadi past future. She said she would watch TV. Nah, untuk yang progressive tense, ini simple present progressive yang masuknya maknanya sama dengan will, I am going to watch TV, maka M-nya berubah menjadi was. Jadi past formnya dari M itu was ya. Kemudian I can watch TV. Nah, can ini model auxiliary dalam tenses present dan saat dalam kalimat reported speech berubah menjadi could. May berubah menjadi might, must berubah menjadi had to, dan have to berubah menjadi had to. Untuk spesial yang menggunakan should, ought to, dan might itu tidak berubah bentuk pastnya. Don't change to a past form. Ya. Jadi I should watch TV. She said she should watch TV. Kalau di sini I berarti di sini berubah menjadi she. Ya, I berubah menjadi she. I should watch TV. Ya, kan ini yang bilang bukan kita ya, tapi orang lain. Ya kalau yang bilangnya orang lainnya laki-laki berarti berubah di sini he. Ya. I should watch TV. Orang lain yang ngomong. Jadi di sini dia berkata bahwa dia mau nonton TV. Nah, kalau untuk kata kerja dalam kalimat kutipannya ini should, ought to, dan might, maka ini pada saat dimasukkan ke dalam reported speech itu tidak usah berubah. Should masih should, ought to masih ought to, dan might masih might. Sama I might watch TV. She said she might watch TV. Nah, ini adalah yang berikutnya, immediate reporting. Ya. What did the teacher just say? I didn't hear him. Barusan guru ngomong apa ya? Barusan guru kita ngomong apa? Saya nggak mendengarnya. He said he wants us to read chapter 6. Nah, ini jadi kalau untuk reporting speech mengutip kalimat orang lain yang barusan saja terjadi bisa menggunakan seperti ini. What did the teacher just say? I didn't hear him. He said he wants us to read chapter 6. Dia pengen kita baca bab 6. Nah, ini changing verbs to past form in reported speech is common in both speaking and writing. However, sometimes in spoken English, no change is made in the noun clause verb, especially if the speaker is reporting something immediately or soon after it was said. Jadi, changing verb to past form in reported speech is common ya in both speaking and writing. Tapi terkadang dalam bahasa lisan itu tidak perlu ada perubahan dalam kata kerja noun clause-nya ya. Seperti ini, what did the teacher just say? I didn't hear him. He said he wants us to read chapter 6. Nah, ini nggak berubah. I didn't go to class yesterday. Did Mr. Jokes make any assignment? Yes, he said he wanted us to read chapter 6. Nah, ini berbeda. Kalau yang ini kan lebih berdekatan sekali waktunya. Barusan banget gitu. What did the teacher just say? Aduh, tadi guru ngomong apa sih, saya nggak dengarnya. Dia pengen kita baca bab 6. Kalau yang ini berarti waktunya berdekatan dengan sekarang. Kalau yang ini later reporting yang sudah. I didn't go to class yesterday. Saya nggak pergi ke kelas. Saya nggak masuk ke kelas kemarin. Nah,
Did Mr. Jones make any assignment? Apakah Mr. Jones kasih tugas? Yes, he said he wanted us to read chapter 6. Ya, dia berkata bahwa dia mau kita baca buku bab 6. Seperti itu. Ini kejadiannya yang sudah kemarin. Jadi di sini pakai wanted. Ya, kalau yang ini masih barusan saja terjadi. He said he wants to read chapter 6. Jadi di sini masih pakai wants dan di sini sudah pakai wanted. Kejadiannya sudah yaitu kemarin. Nah, the world is round. Bumi itu bulat. She said the world is round. Untuk kalimat kutipan, tapi kalimat tersebutnya adalah kalimat yang kebenaran umum, fakta umum di mana-mana, dan general truth. Ini berlaku untuk semua yang ada di dunia ini, maka tidak ada perubahan dalam verbnya. Ya. The world is round. She said the world is round. Ya, bumi itu bulat. Di sini tidak ada perubahan karena bumi itu memang bulat dari dulu dan sampai sekarang. I watch TV every day. She says she watches TV every day. I watch TV every day. She has said that she watches TV every day. I watch TV every day. She will say that she watches TV every day. Nah, saat reporting verbnya. Nah, saat ini reporting verb yang ini ya. Said, says, will say. Saat reporting verbnya simple present atau present perfect atau future, the noun clause verb is not change. The noun clause verb is not change. Nah, ini noun clause verb. Ya, noun clause-nya. Jadi ini dua ya, she says sama she watches TV. Nah, pada saat ini reporting verb ini namanya says, has, say. Ini semuanya reporting verb. Nah, kalau reporting verbnya present, maka when the reporting verb is simple present, present perfect, atau future, the noun clause verb is not change. Pokoknya untuk yang kata kerja reportingnya ini adalah simple present, present perfect, atau future, maka noun clause-nya tidak berubah. Watch TV. She told me to watch TV. Nah, dalam reported speech, dalam kalimat tidak langsung, ada beberapa ada kalimat imperatif yang diubah menjadi infinitive. She told me watch TV. She told me to watch TV. Tonton TV-nya. Dia berkata padaku bahwa tonton TV-nya. Jadi aku harus nonton TV. Ya. Jadi tell di sini digunakan selain kata say ya, sebagai reporting verb. Bisa say, has, will, told, gitu.